Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Andi Hakim di channel YouTube Muhammad Andi Hakim yang akan mengupas dan juga mengulas berbagai macam persoalan terkait dengan literasi, kehidupan, kebangsaan, dan juga cinta. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Hari ini kita akan membicarakan satu topik yang menarik, melanjutkan materi kita di seri literasi sebelumnya terkait dengan sebetulnya apa nilai-nilai yang kita bisa kaji dari Bapak Pendidikan Indonesia? Apa hubungannya filsafat kehidupan Ki Hajar Dewantara dengan proses kita untuk menjadi seorang penulis? Apa kaitannya kearifan lokal, nilai-nilai keindonesiaan yang justru harus tertanam dalam diri setiap manusia Indonesia sehingga mampu menjadi seorang penulis yang diilhami dari kekhasan Indonesia? Kita tentu melihat selama ini atau bahkan akhir-akhir ini banyak sekali penulis yang justru memproduksi ujaran-ujaran kebencian, penulis yang justru memasyarakatkan kebodohan, penulis yang justru menimbulkan banyak persoalan. Saya punya keyakinan bahwa hal tersebut berangkat dari kita yang tidak lagi menjadi Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia mulai pelan-pelan meninggalkan karakter kita sebagai manusia Indonesia, sehingga dalam menulis pun kita masih terpengaruh oleh budaya-budaya luar yang mengakar dalam akal pikiran kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang hanya merasa kebetulan lahir di Indonesia tapi tidak punya semangat untuk menjadi Indonesia. Nah, dari Ki Hajar Dewantara kita banyak belajar tentang kehidupan, bahwa yang kita pahami selama ini itu hanya Tutpuri Handayani yang masuk dalam logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi sebetulnya banyak sekali falsafah kehidupan Ki Hajar Dewantara yang kita bisa ambil sebagai nilai yang tertanam dalam diri kita untuk menjadi seorang penulis yang arif dan juga jujur. Ini yang saya sebut dalam konsep lembaga saya sebagai proses indigenisasi dalam hal menciptakan penulis yang pribumi. Penulis yang punya keyakinan kuat, penulis yang yakin dengan tradisi dan karakter bangsa ini yang harus merasuk dalam jiwa sehingga mampu menghasilkan gagasan yang justru mencerahkan nir kepentingan apapun di dalamnya. Jadi Ki Hajar Dewantara mengajarkan secara teknis seperti ini. Ada tringo teorinya Ki Hajar Dewantara, yaitu ngerti, ngeroso, dan ngelakoni. Sebagai seorang penulis kita harus punya 3 dimensi ini. Kita harus punya dimensi afeksi, ngerasa. Kita harus punya dimensi kognisi, ngerti, akal pikiran. Tetapi tidak lupa kita juga harus punya dimensi psikomotorik atau ngelakoni, action. Kalau dalam teori filsafat kita kenal dengan moral feeling, moral knowing, dan juga moral action. Artinya sebagai seorang penulis nggak cukup kita hanya mempunyai moral knowing sehingga kita menulis sesuatu tapi tidak punya perasaan, tidak punya pesan-pesan moral yang ingin disampaikan, dan tidak cukup pula untuk menjadi seorang penulis hanya kita punya keprihatinan terhadap masalah, kita memikirkan masalah itu tapi kita tidak berhenti kemudian untuk tidak menulis. Ya, harus ada action, harus ada aksi untuk kita melakukan langkah untuk menulis. Sama seperti teman-teman ketika mencintai seseorang misalnya, kan tidak cukup hanya dengan ngerti. Oh, saya mengerti kalau saya punya perasaan dengan dia misalkan. Oh, saya ngerasa saya punya cinta dengan dia. Tapi berhenti sampai di situ. Kita tidak memberikan perhatian, tidak menunjukkan perasaan. Apakah gebetan kita akan tahu itu? Kan tidak tahu. Jadi elaborasi antara ngerti, ngeroso, dan ngelakoni itu harus dimiliki oleh setiap insan. Karena ini dimensi kemanusiaan setiap manusia. Artinya apa? Kalau penulis punya dimensi ngerti, ngeroso, dan ngelakoni, kemauan untuk memahami segala sesuatu dengan ilmu, kemauan untuk mengelola perasaan menjadi pisau kepekaan terhadap kondisi yang berjalan di masyarakat, dan juga kemampuan untuk melakukan apa yang dipahami dan dirasakan untuk menjadi karya. Kita prihatin Indonesia sedang banyak masalah misalnya, kita memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah itu, kita suarakan itu dalam bentuk narasi dan transkripsi tulisan itu. Nah, 3 dimensi ini yang sangat penting dimiliki oleh seorang penulis. Hal-hal ini yang kemudian ketika kita
ingin menyimpang dari kodrat kita sebagai manusia dengan 3 dimensi ini, kita akan kembali berpikir, apakah yang saya tulis itu dengan aksi saya menulis itu kok sesuai dengan perasaan saya, kepedulian saya. Oh ternyata bertolak belakang karena ini kebohongan misalkan. Nah kita akan jadi orang yang stay on the track, lurus. Karena apa? Karena kita selalu mencoba untuk mengembalikan kepada perasaan dan juga akal pikiran sebelum melakukan aksi menulis. Jadi tidak ada kepentingan selain untuk memberikan pencerahan kepada banyak orang melalui tulisan kita itu. Nah itu 3 dimensi yang pertama. Jadi ngerti, ngerosok, dan ngelakoni. Ini falsafah kehidupan Ki Hajar Dewantara yang kita bisa pelajari untuk menjadi seorang yang punya kemauan dan kemampuan menulis, tetapi secara substantif dan esensial kita punya visi itu. Dan kemudian teknik menulisnya, ini saya ambil juga dari teori Ki Hajar Dewantara. Beliau dalam falsafah kehidupannya punya terminologi 3N namanya. Jadi ada 3N, ya N1, N2, N3 yang kita bisa aplikasikan dalam proses kita untuk menulis. Yang pertama adalah niteni, yang kedua niroke, yang ketiga nambai. Ini bagi yang bukan orang Jawa, mungkin belum begitu paham ya. Nanti saya perjelas dengan bahasa Indonesia. Jadi apa itu niteni? Niteni itu mengamati, memperhatikan. Jadi dorongan untuk memperkaya bahan bacaan melalui sumber-sumber yang primer dan otoritatif. Jadi seorang penulis yang baik, pasti dia seorang pembaca yang baik dan orang yang suka berdiskusi yang baik. Artinya tidak mungkin kita menjadi seorang penulis tanpa resources yang berpengaruh, yang kita isi dan update setiap saat di kepala kita untuk kemudian menjadi kristal-kristal pengetahuan yang mewujud dalam sebuah karya tulis. Setelah niteni, yang kedua adalah niroke. Niroke itu mengadaptasi karya orang lain dan mengadopsi style penulisannya. Jadi untuk menjadi seorang penulis yang baik itu bukan hanya kita membaca karya orang lain dari berbagai macam sumber, tetapi juga bagaimana kita bisa mencontoh. Kita memiliki idola yang kita jadikan sebagai panutan. Ini loh contoh penulis yang sangat baik yang menurut saya inspiratif bagi karya-karya saya akan datang. Jadi kita boleh meniru dulu. Kalau prinsipnya orang desain kenal dengan ATM, ambil, tiru, modifikasi. Jadi kita bisa meniru style para penulis-penulis terdahulu yang kita anggap sebagai panutan. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Ini bagian dari cara kita untuk menghargai karya para pemikir besar masa lalu, tetapi jangan lupa kemudian dari referensi-referensi tersebut, dari style dan gaya penulisan tersebut, dari visi yang dibangun oleh penulis-penulis terdahulu, kita punya satu hal lagi yang perlu dilakukan, yaitu menambahkan atau nambahi. Jadi niteni, niroke, nambahi. Artinya apa? Kita melakukan modifikasi karya-karya dan gaya menulis terdahulu menjadi sesuatu yang baru dan khas. Jadi we can make our own style. Kita harus membuat style kita sendiri dari proses mengamati, meniru, sampai dengan kita punya betul-betul legacy dan model kita sebagai seorang penulis itu seperti apa. Dari beberapa proses membaca itu, mengamati, meniru, kita harus pula menambahkan sehingga ada kreasi dan inovasi. Meskipun bukan invensi, tapi kita punya inovasi, memperbaharui, melengkapi dan menyempurnakan yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Nah, ini hal-hal yang kemudian menjadi penting untuk dilakukan secara teknis bagaimana kita ingin menjadi seorang penulis. Dan berikutnya, Ki Hajar Dewantara melalui fatwa-fatwanya juga mengajarkan kepada kita soal proses yang sudah dilakukan tadi. Ketika kita sudah selesai dengan hati kita, dengan akal pikiran kita, dengan aksi menulis kita, kemudian kita sudah melakukan step yaitu mengamati, niteni, meniru, niroke, dan menambahkan dengan inovasi dan modifikasi, kita akan sampai pada hakikat menulis menurut Ki Hajar, yaitu ning, neng, nung, nang. Nah, apa itu ning, neng, nung, nang? Ini seperti bunyi gamelan sebetulnya, tapi ada filosofinya. Ning itu artinya hening. Jadi dalam keheningan itu kita melakukan banyak proses perenungan. Kita melakukan banyak proses kontemplasi, mengamati berbagai macam persoalan kehidupan. Kita mengkritisi bagaimana bangsa kita atau lingkungan kita yang masih mengalami banyak persoalan misalnya.
Tapi proses menulis itu, dalam keheningan itu, dia bergerak dalam diam atau meneng, atau neng itu meneng maksudnya. Jadi seorang penulis tidak selamanya dia seorang orator yang harus berteriak-teriak sepanjang waktu kalau dia punya gagasan soal sesuatu yang bisa menyelesaikan problem sosial masyarakat misalnya. Tapi dalam kediaman dia memikirkan solusi, dia memikirkan banyak terobosan-terobosan baru untuk mengatasi problematika sosial masyarakat dengan tulisan dan karya yang dia hasilkan. Sehingga dia akan menjadi pribadi yang hanung, yang hebat, karena kematangan dirinya dalam proses perenungan, dalam proses keheningan, sehingga menemukan hal-hal yang sifatnya mencerahkan bagi banyak orang. Dia akan menjadi pribadi yang hanung, yang hebat, dan yang terakhir dia akan menjadi pribadi yang menang. Karena apa? Karena melalui proses yang dia lakukan, dari mulai tadi menyelesaikan dirinya sendiri, melakukan teknik-teknik menulis, dia akan menjadi orang yang menang. Itu maksudnya seperti apa? Orang yang menang itu adalah orang yang dengan karyanya mampu menjadikan orang lain lebih termotivasi untuk berbuat lebih baik, mampu menyelesaikan problematika masyarakat, mampu mencerahkan banyak orang, mampu berdiri di atas kejujuran dan juga etika ilmiah, mampu lepas dari berbagai macam kepentingan. Itu yang disebut sebagai proses kemenangan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, beberapa step tadi, 3 step tadi, itu sengaja saya coba gatuk-gatukkan atau sambung-sambungkan saja. Karena ini sebetulnya teori pendidikan. Tapi kita bisa ambil sebagai hal yang kita bisa internalisasi dalam proses kita untuk menulis. Makanya kita sebut sebagai proses indigenisasi, proses penulisan. Karena ternyata dengan kearifan lokal, dengan karakter Indonesia, dengan sifat dan sikap keindonesiaan, kita akan menjadi seorang penulis yang lebih punya makna. Kita akan menjadi penulis yang lebih hebat, yang lebih mencerahkan, yang lebih beretika karena berangkat dari karakter Indonesia. Bayangkan, kita seringkali belajar dulu ketika masih kecil misalnya, banyak nilai-nilai yang diajarkan para pendiri bangsa, para orang-orang tua kita soal kejujuran, tepo seliro, toleransi, menghargai keberbedaan, nilai-nilai tenggang rasa, tanggung jawab, dan lain sebagainya, yang sekarang sudah mulai luntur. Karena apa? Karena kita sekarang sudah mulai berjarak atau mengambil sekat dari karakter asli orang Indonesia dan dipengaruhi oleh banyak hal, sehingga wajar kemudian hoaks bertebaran di mana-mana. Coba bayangkan ketika kita menjadi Indonesia seutuhnya, kita akan menjadi bangsa yang produktif dalam hal karya, tapi tidak berorientasi pada kepentingan apapun di dalamnya. Nah, semoga hal ini bisa mencerahkan bagi saya pribadi dan juga semuanya soal ternyata kita bisa belajar dari Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara untuk menjadi seorang penulis yang produktif. Tetap ikuti dan simak terus materi saya di program Muhammad Andi Hakim, dan jangan lupa subscribe dan kasih komen atau bunyikan loncengnya untuk mengikuti update materi-materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.